Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal PPG, Bimbingan dan Konseling 2024. Stay tune ya. Kita masuk soal nomor 1, mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan seperti ekstrakurikuler, kesenian, keterampilan, dan sebagainya adalah salah satu contoh layanan dari fungsi A. Preventif, B. Kuratif, C. Pemahaman, D. Developmental. Jawaban yang benar yaitu D. Developmental. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. 1. Bimbingan berfungsi preventif atau pencegahan. 2. Bimbingan berfungsi kuratif atau penyembuhan korektif. 3. Bimbingan berfungsi perspektif atau pemeliharaan dan penjagaan. 4. Bimbingan berfungsi developmental atau pengembangan. 5. Bimbingan berfungsi distributif atau penyaluran. 6. Bimbingan berfungsi adaptif atau pengadaptasian. 7. Bimbingan berfungsi adjustif atau penyesuaian. Kita masuk soal nomor 2 Bapak Ibu. Kesiapan organ fisik maupun psikis untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Disebut A. Perilaku instingtif, B. Perilaku keadaan sementara, C. Kematangan, D. Kesiapan fisik. Jawaban yang benar yaitu C. Kematangan. Kita lihat dulu ya pembahasannya. Naluri atau insting adalah suatu pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari tetapi telah ada sejak kelahiran suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun atau filogenetik. Baiklah, kita masuk soal nomor 3, layanan yang membantu murid untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Merupakan pengertian dari fungsi A. Kuratif, B. Pemahaman, C. Preventif, dan D. Developmental. Jawaban yang benar yaitu preventif. Kita lihat pembahasannya, pertimbangan yang diperlukan oleh konselor dalam memilih media dalam pelayanan bimbingan dan konseling meliputi menganalisis peserta didik, menetapkan tujuan media, memilih media layanan bimbingan dan konseling, serta menggunakan media. Kita masuk soal nomor 4, pertimbangan yang perlu dilakukan oleh konselor dalam memilih media dalam pelayanan bimbingan dan konseling kecuali A. Menganalisis peserta didik, B. Menetapkan tujuan media, C. Menyeleksi peserta didik,
D. Memilih media layanan bimbingan dan konseling. E. Menggunakan media. Jawaban yang benar yaitu C. Menyeleksi peserta didik. Kita lihat di sini pembahasannya. Pertimbangan yang perlu dilakukan oleh konselor dalam memilih media dalam pelayanan, bimbingan dan konseling meliputi menganalisis peserta didik, 2. Menetapkan tujuan media, 3. Memilih media layanan, bimbingan dan konseling, serta menggunakan media. Kita masuk soal nomor 5 Bapak Ibu. Layanan untuk membantu murid mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupan adalah tujuan layanan. A. Layanan responsif. B. Layanan dasar bimbingan. C. Layanan perencanaan individual. D. Dukungan sistem. Kita lihat jawabannya B. Layanan dasar bimbingan. Di sini ada pembahasannya. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak dengan segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas. Layanan ini bersifat preventif atau pencegahan, atau mungkin kuratif atau penyembuhan. Perencanaan individual merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Komprehensif di mana layanan ini merupakan kegiatan bantuan kepada individu atau konseli dalam rangka merancang, merencanakan dan mengelola segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan dalam layanan ini. Kita masuk soal nomor 6, mengikuti cara kerja Rees Holland untuk membantu siswa SMA mengambil keputusan karir. Jika diketemukan tipe kepribadian siswa adalah investigatif, jenis pekerjaan mendatang yang direkomendasikan adalah A. Bekerja sama orang-orang. B. Bekerja sama dengan alat dan mesin. C. Bekerja untuk mengorganisasikan data. D. Bekerja dengan ide dan teori. E. Bekerja untuk menciptakan segala sesuatu. Jawaban yang benar yaitu bekerja dengan ide dan teori. Soal nomor 7, pada saat analisis siswa di suatu sekolah menengah atas atau SMA adalah sebuah memperoleh data 80%, siswa tidak ada rencana apapun setelah lulus. 15% mengikuti kursus dan sisanya akan memilih melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Desain layanan karir yang paling tepat untuk masalah di atas. A. Layanan karir kepada siswa yang sudah menentukan pilihan setelah lulus SMA. B. Pengembangan paket informasi tentang orientasi karir. C.
pengembangan media, bimbingan, dan konseling untuk memfasilitasi siswa yang belum memiliki rencana setelah lulus. D. Konseling kelompok pada kelompok yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Baiklah Bapak Ibu, jawaban yang benar B. Pengembangan paket informasi tentang orientasi karir. Jadi kita harus memperkenalkan terlebih dahulu orientasi karir apa yang cocok kepada siswa kita tersebut. Kita masuk soal nomor 8 Bapak Ibu. Pada PTK atau penelitian tindakan kelas, bimbingan konseling diperoleh sejumlah data kualitatif mengenai kemampuan dasar siswa dalam hal self-regulation learning. Maka, prosedur yang harus dilakukan dalam pengelolaan analisis data adalah A. Deskripsi, analisis, interpretasi data, simpulan. B. Deskripsi data, kategori data, validasi data, analisis data, dan interpretasi data dan simpulan. C. Deskripsi data, validasi data, kategori data, dan simpulan. D. Deskripsi data, kategori data, validasi data, dan simpulan. Baiklah, jawaban yang benar yaitu B. Deskripsi data, kategori data, validasi data, analisis, dan interpretasi data dan simpulan. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.